Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-115. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un 'alim. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا تأويل كتابك الكريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجز عنا شيوخنا الذين علمونا هذا القرآن خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-114 yang intinya adalah membicarakan tentang orang-orang yang berbuat zalim dan kezalimannya itu termasuk kezaliman tingkat tinggi, yaitu mencegah orang-orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Baik mencegahnya secara langsung atau secara tidak langsung, maka itu termasuk mana, yaitu mencegah perbuatan zikir tersebut. Nah, pada ayat 115 Allah Subhanahu wa taala kemudian bicara tentang adab salat atau adab menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan walillahi, dan milik Allah lah al-masyriq, arah timur, wal maghrib, dan arah barat. Lebih tepatnya walillahi, dan hanya milik Allah, ya. Ada arti hanya. Al-masyriq wal maghrib. Fa inama, maka di mana saja. Boleh juga diartikan kemana saja. Kemana atau di mana. Tuwallu, kalian itu menghadap. Fa thamma, maka di sanalah wajhullahi, wajahnya Allah. Atau kiblatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, maha bijak, maha mengetahui. Ayat ini bicara tentang kiblat bagi orang yang sholat. Kiblatnya kemana? Allah mengatakan walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah arah timur dan arah barat. Maksudnya apa? Allah itu berhak menetapkan mana kiblat kita. Karena zaman dulu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat itu kiblatnya tidak ke Ka'bah, tapi ke arah Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah baru, yaitu menghadap ke arah kiblat yang baru, yaitu Ka'bah. Nah, Allah membolak-balik kiblat seperti ini dari Baitul Maqdis menjadi kepada Makkah atau Ka'bah. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa haknya Allah? Karena lillahil masyriq wal maghrib. Timur, barat, semua milik Allah. Maka Allah berhak segala sesuatu dalam masalah kiblat ini. Tidak ada yang boleh mengingkarinya. Nah, kemudian dari ayat ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah hijrah,
Maka awal beliau tinggal di Madinah itu selama 16 bulan beliau kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. 16 bulan berarti berapa tahun, Pak? 1,5. Nah, kemudian setelah 1,5 tahun menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan perintah baru menghadap ke arah Ka'bah. Dan ini berlaku sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Maka orang-orang Yahudi memberikan komentar. Komentar yang pertama, ketika mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis ini sama dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi mengejek Nabi Muhammad SAW. Itu Muhammad nggak tahu arah kiblat, sehingga mereka ikut-ikut kita. Tapi ketika beliau itu berbalik kiblatnya ke arah Ka'bah, maka mereka komentar lagi. Muhammad ini pengennya menyelisih kita. Segala sesuatu pokoknya tidak mau sama dengan kita. Apa-apa diselisih kita. Kita tidak memperbolehkan orang haid masuk ke rumah, tapi orang haid harus di luar. Orang haid tidak boleh disentuh dan sebagainya. Maka Muhammad SAW kata mereka memperbolehkan untuk mencium orang yang haid, alias istri yang lagi haid dicium nggak ada masalah, jabat tangan nggak ada masalah, yang dilarang hanya jima saja. Ya, maka mereka kemudian mengomentari komentar yang tidak baik pada perkara yang pertama maupun pada perkara yang kedua. Dan pelajaran yang kedua, ayat ini di sini ada kata-kata fa'ainama, tadi bisa diartikan kemana saja atau di mana saja. Kalau diartikan di mana saja, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, maka artinya adalah di mana saja kalian itu menghadap pada saat sholat, maka di sana ada kiblatnya Allah, alias di mana saja kalian sholat itu harus menghadap ke arah Ka'bah. Mau sholat di Klaten, mau sholat di Arab, mau sholat di Turki, mau di mana saja, itu menghadapnya harus kepada wajhullah, kepada kiblatnya Allah, yaitu Ka'bah. Maka kata-kata wajah itu diartikan kiblat apabila kata-kata ainama diartikan di mana saja. Terjemah yang kedua, ainama itu bisa diartikan kemana saja. Fa'ainama tuwallu, kemana saja kalian itu menghadap. Maksudnya, kalian itu menghadap ke arah barat atau timur atau selatan atau utara, fathamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah, yang dimaksud Allah itu. Allah itu sendiri. Jadi, kalau diartikan kemana saja, berarti kita itu boleh pada saat sholat itu menghadap kemana saja. Nggak harus ke arah barat, nggak harus ke arah timur, nggak harus ke arah selatan atau utara. Ya, kemana saja bebas. Nah, berarti ayat ini bertentangan dengan apa yang sudah kita ketahui dari syariat Islam ini. Kita menghadap harus ke arah Ka'bah. Maka jawabannya adalah bahwa ayat 115 ini termasuk ayat yang sudah dimaksud, sudah dihapus. Dihapus apanya? Hukumnya. Kalau ayatnya masih ada, tapi hukumnya dihapus. Itu kalau kita pahami ayat ini berdasarkan paham yang kedua. Jadi dulu di awal-awal Islam itu, orang sholat kemana saja bebas, terserah. Tapi kemudian Allah mempunyai kebijakan. Sekarang berubah. Ya. Sholat itu harus menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian diubah lagi, harus menghadap ke arah Ka'bah. Maka ayat ini sudah nggak dipakai kalau ditafsirkan dengan tafsir yang kedua. Kemudian tafsir yang ketiga, masih menggunakan kata-kata ainama diartikan kemana saja. Ayat ini dikatakan tidak mansukh, akan tapi ayat ini berlaku khusus untuk orang-orang yang sholat sunnah, dan sholat sunnahnya itu di atas kendaraan. Jadi misalnya kita naik kereta api dari Solo ke Jawa Timur, otomatis menghadapnya ke arah timur, membelakangi Ka'bah. Nah, ayat ini terpakai. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, berarti kita menghadap ke arah timur, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu pada saat sholat safar di atas kendaraan itu, di atas kereta itu boleh kita menghadap ke arah. Karena kita sama dengan sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hanya berlaku untuk orang yang di atas kendaraan dan dia sholatnya adalah sholat sunnah. Kalau dia tidak di atas kendaraan, maka nggak boleh. Kita sholat sunnah di rumah seperti ini, nggak boleh semau gue. Atau kita sholat di atas kendaraan, tapi sholatnya bukan sholat sunnah, sholat wajib, maka wajib menghadap ke arah barat, ke arah Ka'bah. Sehingga kalau kita naik kereta api, kemudian kita sholat zuhur dan asar di sana, sementara posisi kita menghadap ke arah timur, ya minta ganti kursi, pinjam sama orang lain. Pak, gantian sebentar, saya mau sholat. Supaya kita bisa menghadap ke arah apa? Ka'bah. Kalau memang tidak bisa, karena terpaksa, sama sekali nggak bisa, ya sudah, berarti semampu kita. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita.
Maka untuk terjemahan ainama kemana saja ini bisa dua tafsir. Tafsir yang pertama yaitu sudah dimansuh hukumnya. Tafsir yang kedua yaitu hanya berlaku untuk orang-orang yang salat sunnah dan itu di atas kendaraan. Tafsir yang ketiga, ayat ini ainama tetap diartikan kemana saja. Tapi ini berlakunya adalah untuk orang-orang yang bingung. Jadi datang ke sebuah tempat, misalnya kita datang ke Malaysia. Ya. Di Malaysia mati lampu. Kita nggak tahu arah, ini kiblatnya kemana. Kalau lampu hidup gampang, kita cari masjid di mana mihrabnya, kan ketemu Pak. Tapi tidak ada lampu, sehingga tidak kelihatan mana masjidnya. Nah kita bingung, sudah terserah kemana saja. Pokoknya ijtihad. Menurut feeling saya, ini kiblatnya ke sana. Maka mengandalkan apa yang ada di otak. Otak saya mengatakan kiblatnya ke sana. Udah, menghadap ke arah Ka'bah. Ternyata di tengah-tengah sholat terbukti salah karena lampu udah hidup. Nah, ternyata ada orang mengingatkan kita, Pak, salah sholatnya. Kita harus langsung menghadap ke arah yang benar. Dan sholat yang tadi salah itu sudah sah. Tidak dianggap batal, sudah dimaafkan. Bahkan mungkin ketika kita sudah tahiyat, ya, tinggal salam saja diingatkan orang. Ya sudah, kita berubah. Kemudian apa yang sudah lewat tadi sudah dianggap sah sehingga tidak harus diulang lagi. Maka ainama tuwallu fathamma wajhullah ini hanya berlaku untuk dua orang saja. Yang pertama untuk orang yang safar di atas kendaraan salat sunnah. Yang kedua untuk orang yang bingung. Wallahu taala a'lam bissawab. Pernah ada suatu kejadian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu safar, maka mereka berada di suatu tempat yang gelap sehingga bingung arah kiblatnya mana. Akhirnya mereka masing-masing sholat dengan menghadap ke arah kiblat yang diyakini. Ada yang menghadap ke arah selatan, ada yang menghadap ke arah utara. Jadi satu jamaah tapi beda-beda. Karena mereka punya perasaan beda-beda. Ya, akhirnya mereka terserah sesuai dengan perasaan mereka. Nah, ternyata setelah terang ada ketahuan, ada yang benar, ada yang salah. Nah, yang salah ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diharuskan untuk mengulanginya lagi. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas, alimun maha mengetahui. Salah satu keluasan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah keluasan rahmatnya. Nah, sehingga Allah merahmati kepada kita dalam kondisi safar, kita boleh untuk tidak menghadap ke arah Ka'bah apabila memang kita di dalam kendaraan. Termasuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau salat kita itu salah kiblatnya karena kita tidak tahu ya, karena kebingungan tadi, maka ini diperbolehkan juga tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah. Kemudian pelajaran yang terakhir dari ayat ini sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju kepada Ka'bah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sebab turunnya ayat ini bukan itu, tapi sebabnya adalah sebuah ayat yang lain, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini surat apa, Pak? Oh, bukan surat Al-Baqarah ya, surat Ghafir atau surat Mukmin, salah saya. Wa qala dan berkata rabbukum, Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepada saya, astajib lakum, pasti aku akan mengijabahi kalian. Setelah turun ayat ini, para sahabat bertanya, doanya menghadap ke arah mana ya Rasulullah? Maka turunlah ayat ini tadi, yaitu Allah mengatakan walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah, alias boleh kita menghadap ke arah mana saja saat berdoa. Maka pada saat kita memulai majelis ini tadi, kita berdoa, ya, saya menghadap ke selatan, jangan menghadap ke utara, nggak ada masalah, tidak harus menghadap ke arah kiblat. Meskipun memang lebih utama seseorang itu kalau berdoa menghadap ke arah kiblat, lebih utama, lebih baik. Bahkan ada sebuah cerita, wallahu a'lam ceritanya benar atau tidak, tapi cerita ini sangat populer. Ada dua ulama yang hidup semasa. Yang satu itu kalau belajar selalu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah, ya, karena menghargai dan menghormati ilmu yang dia pelajari, yaitu ilmu syariat. Yang satunya lagi mau belajar itu terserah, nggak pedulian. Yang pertama tadi kalau mau belajar selalu berwudu dulu, ya, bersuci dulu, karena menghargai ilmu yang akan dia pelajari. Tapi satunya nggak peduli, mau hadas, mau junub, pokoknya mau pengen belajar. Nah, ternyata setelah beberapa tahun kemudian, ternyata orang yang menghargai ilmu dengan cara menghadap ke arah kiblat tadi, itu ternyata menjadi ulama yang lebih terkenal, menjadi ulama yang lebih besar dan lebih dalam ilmunya. Wallahu a'lam bishawab, apakah cerita itu benar atau tidak.
Tab ayat berikutnya 116, wa qalu, dan mereka mengatakan ittakhadallahu, Allah itu telah mengambil waladan, seorang anak. Subhanah, ini penolakan dari Allah ya. Subhanah, maha suci Allah. Jadi ini perkataan mereka sudah sampai pada walada, sudah titik. Kemudian subhanahu, ini adalah jawaban dari Allah. Bal, bahkan lahu, bagi Allah saja, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Kullun, semuanya itu lahu, hanya kepada Allah, qanitun, mereka itu tunduk. Ayat ini menceritakan tentang ejekan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau celaan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mencela Allah? Mereka mengatakan ittakhadallahu walada, Allah itu perlu anak sehingga ngambil anak. Ini adalah ejekan. Dari mana kita tahu bahwasanya ini adalah ejekan? Yang mengatakan ini ejekan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis yang sahih, yang merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah ucapan Allah dalam hadis Nabi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, syatamani ibnu Adam, telah mengejek saya atau mencaci saya, anak manusia. Wa ma yanbaghi lahu ayyashtumani, tidak pantas dia itu mencaci saya. Wa kadzdzabani, dan dia sudah mendustakan saya. Wa ma yanbaghi lahu ayyukadzibani, tidak pantas dia itu mendustakan saya. Amma syatmuhu iyaya, adapun celaan dia atau cacian dia kepada saya, faqauluhu, maka ucapan manusia, innali walada, sesungguhnya saya punya anak. Wa anallah, dan saya ini adalah Allah al-ahad, yang maha esa, as-samad, yang maha dituju oleh segala makhluk. Lam alid walam ulad, aku tidak melahirkan dan aku juga tidak dilahirkan. Walam yakul li kufuwan ahad, dan saya tidak mempunyai bandingan seorang pun juga. Wa amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaan manusia kepada saya, faqauluhu, maka ucapan manusia, laisa yu'iduni, Allah itu enggak bisa mengembalikan saya, kama ba'da'ani, sebagaimana Allah itu bisa memulai penciptaan saya. Wa laisa awwalul khalqi, padahal memulai makhluk, memulai penciptaan itu laisa bi ahwan, itu tidak lebih mudah alayya, bagi saya, kata Allah, min i'adatihi, daripada mengulangi. Jadi memulai penciptaan dan mengulangi penciptaan itu sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lebih mudah. Allah katakan memulai menciptakan itu tidak lebih mudah bagi Allah daripada mengulanginya. Kalau manusia mengulangi itu lebih mudah daripada menciptakan. Tapi di sini Allah mengatakan memulai menciptakan tidak lebih mudah bagi saya daripada mengulangi. Nah, inilah kalimat Allah sendiri, syatamani, ya. Jadi mengatakan Allah punya anak itu sama dengan mencaci atau mengejek Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu sudah dianggap sebagai pencacian terhadap Allah, berarti orang yang mengucapkan seperti itu sudah kafir langsung. Ada orang mengatakan Allah punya anak, langsung kafir saat itu juga. Di tempat itu juga dia mengatakan dia kafir di situ. Apa dalilnya? Bahwasanya orang yang mencaci dan mencela dan mengejek Allah itu adalah kafir. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Surat At-Taubah ayat yang ke-65. Qul, katakanlah, abillah, apakah kepada Allah, wa ayatihi, kepada ayat-ayat Allah, wa rasulihi, kepada Rasulullah, kuntum tastahzi'un, kalian itu mengejek. La ta'tadiru qad kafartum, kalian itu sudah kafir, kata Allah. Jadi kalau ada orang yang mengejek Allah, mengejek Al-Quran, mengejek Rasulullah, tiga ini, ya, maka dia itu qad kafartum, itu sudah kafir langsung. Ada mushaf Al-Quran, dibuang, kemudian diinjak-injak. Ya. Ada seorang dosen katanya di Jawa Timur melakukan seperti itu. Itu langsung kafir saat itu juga. Ya. Karena dia menginjak Al-Quran ini, padahal Al-Quran itu ada ayat-ayat Allah, berarti dia itu mengejek ayat-ayat Allah. Meletakkan Al-Quran di WC, kemudian sebelum nangkring di WC nginjak Al-Quran itu, ya, katanya ada orang seperti itu supaya dapat mukjizat dari jin, katanya. Ini adalah orang yang kafir seperti ini, karena dia itu mendapatkan mengejek ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nggih, monggo. Iya. Iya. Baik.
kalau memang sudah menjadi sampah mushaf Al-Quran itu karena sudah usang ya, maka para ulama menghasung supaya itu dibakar, tidak dibuang di sampah. Karena kalau dibuang di sampah nanti campur sama tai dan sebagainya. Ini termasuk menghinakan. Nah, supaya tidak menghinakan bagaimana? Dibakar saja. Nah, maka untuk pegawai itu ya sebaiknya nggak usah diinjak-injak tadi. Jadi tumpuk biasa saja, kemudian nanti kalau sudah selesai, nah dibakar. Itu saran dari para ulama. Kenapa dibakar? Apakah dibakar itu tidak mengejek? Tidak. Karena Utsman bin Affan ketika mengumpulkan seluruh Al-Quran yang sudah ditulis oleh para sahabat, kemudian dijadikan satu Al-Quran saja, supaya tidak berselisih umat Islam ini, maka mushaf-mushaf Al-Quran yang lainnya itu semuanya dikumpulkan oleh Utsman, dibakar semuanya. Nah, kemudian dijadikan satu Quran, nah sehingga kita sekarang ini sedunia Qurannya sama, yaitu 30 juz dengan bacaan yang sama. Ya. Kalau dulu itu bacaannya masih ada yang beda-beda. Ada yang misalnya inja'um fasikun binaba'in fatathabbatu. Kalau di zaman sekarang apa? Fatabayyanu. Ya. Kalau dulu ada yang fatathabbatu. Itu juga bacaan yang benar, akan tapi sudah dihapus karena itu akan menyebabkan percekcokan dan perselisihan di antara umat Islam yang lama-kelamaan semakin menjadi orang-orang yang bodoh, ya. Sehingga tidak tahu bahwasanya ada juga bacaan-bacaan tathabbatu dan sebagainya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya yang dimaksud waladan, Allah mengambil anak di sini, ini adalah perkataan orang-orang Yahudi, perkataan orang-orang Nasrani, dan perkataan orang-orang musyrik. Tiga kelompok ini semuanya kena. Adapun perkataan orang-orang Yahudi, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Apa Allah katakan? Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah putranya Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu adalah putranya Allah. Ini surat At-Taubah ayat yang ke-30. Ini berarti orang Yahudi dan Nasrani masuk dalam kategori ayat yang kita baca tadi. Adapun orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik, maka mereka mengatakan al-malaikah banatullah. Malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani ada kemiripan, yaitu mengatakan ada anak laki-laki bagi Allah, Uzair atau Nabi Isa. Tapi kalau orang-orang musyrik mengatakan bukan anak laki-laki, tapi anak cewek, yaitu para malaikat. Karena al-malaikatu ada tak marbutohnya, Pak. Nah, berarti perempuan itu, cewek itu. Padahal nggak ada itu, malaikat cewek nggak ada. Adanya malaikat Jibril, Mikail, ya semuanya laki-laki. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana, maha suci Allah. Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mengambil anak. Tidak mungkinnya ini dari sisi nalar bagaimana? Sudah Allah sebutkan jawabannya di dalam ayat yang lain. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Pada surat Al-An'am ayat yang ke-101. Anna yakunu lahu waladun. Bagaimana mungkin Allah itu perlu anak? Allah itu punya anak, ya. Walam takun lahu sahibah, padahal Allah nggak punya istri. Orang punya anak itu kan perlu istri, Pak. Kalau nggak punya istri mana mungkin punya anak? Nggak bisa, ya. Karena anak itu munculnya dari pasangan suami istri. Kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam bisa, ya. Nabi Isa juga bisa. Akan tapi secara wajarnya manusia itu mempunyai anak kalau dia itu punya pasangan. Maka Allah mengatakan bagaimana mungkin Allah punya anak padahal tidak punya pasangan sama sekali. Ini nalarnya, dari sisi nalar. Maka kata-kata subhanahu ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Dari sisi yang kedua, bahwasanya Allah tidak mungkin punya anak itu disebutkan pada kalimat setelahnya, ballahu ma fis samawati wal ardh. Allah itu memiliki seluruh yang ada di langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah itu maha kaya, nggak perlu kepada apa-apa. Orang itu kalau punya anak, maksudnya dia itu orang lemah, sehingga perlu kepada anak. Orang itu kalau punya istri, berarti dia itu orang lemah, sehingga perlu kepada pasangan. Karena kalau tidak ada pasangan, hatinya nggak enak, nggak nyaman. Maka manusia kalau hidup tanpa pasangan, pasti hatinya tidak nyaman, tidak tentram. Tapi kalau punya pasangan, maka alhamdulillah, sudah punya satu ketentraman. Nanti punya pasangan, belum punya anak, masih ada perasaan dalam hatinya, kurang
kurang sempurna. Ya. Nanti kalau sudah punya anak, maka lebih sempurna lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang perlu kepada pasangan dan perlu kepada penerus perjuangannya, yaitu anak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu ma fis samawati wal ard, maksudnya apa? Allah Maha Kaya. Dan itu sudah disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu ketika Allah mengatakan huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, pada surat Yunus ayat yang ke-68. Wa qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan Allah ngambil anak. Subhana, maha suci Allah, huwal ghani, dia itu yang maha kaya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ayat pada surat Yunus ayat yang ke-68 itu hampir sama dengan surat Al-Baqarah ayat 116, hanya di dalam surat Al-Baqarah ini diringkas ya. Ballahu, langsung gitu. Tapi di dalam surat Yunus tadi huwal ghani dijelaskan dulu oleh Allah. Allah itu maha kaya, nah kemudian lahu ma fis samawati wal ard. Maksudnya sama ya. Maka kita menafsirkan surat Al-Baqarah ini dengan surat Yunus pada ayat yang ke berapa tadi? 68. Kemudian pelajaran yang terakhir dari ayat ini, kullul lahu qanitun. Semua makhluk yang ada di langit dan bumi itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang bertanya, bukankah ada orang-orang kafir yang orang kafir itu tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah bahwasanya orang kafir itu juga tunduk kepada Allah. Buktinya kalau orang kafir itu ditakdirkan mati, maka langsung mati juga, nggak bisa menahan. Ditakdirkan sakit, sakit juga, nggak bisa menahan sakitnya. Maka orang kafir maupun orang muslim itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, bayangan manusia itu juga tunduk kepada Allah. Jadi Allah menakdirkan kalau manusia berdiri di atas matahari, sementara mataharinya itu sudah condong atau tergelincir, maka bayangannya itu harus ke arah timur. Nggak boleh bayangannya ke arah barat. Kita mau ngubah, nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Ya. Tapi kita sudah tunduk. Bayangan kita sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangan itu lama-kelamaan akan semakin panjang. Itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Kita nggak bisa menahannya. Bayangan, jangan nambah-nambah lagi. Nggak bisa. Ya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardh. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pada surat An-Nahl ayat yang ke-49, walillahi yasjudu ma, pakai ma ya. Tapi pada ayat yang lain pakai man. Saya carikan ayatnya. Oh ya, tadi pada surat Ar-Ra'd ya, ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man. Bedanya kalau ma itu untuk yang tidak berakal. Kalau man ini untuk yang berakal. Jadi maksudnya orang yang makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal semuanya sujud kepada Allah. Sujud itu maksudnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tunduknya itu tau'an, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang beriman. Ada yang tunduknya itu karhan, dalam keadaan terpaksa seperti orang-orang kafir. Disuruh mati, mati juga. Itu berarti tunduk dalam keadaan terpaksa. Wa dhilaluhum, bayangan-bayangan mereka juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangan itu tunduknya kapan? Bil ghudwi, pada pagi hari, wal asal, dan pada sore hari. Jadi kalau pada pagi hari maka bayangan pasti condong ke arah barat. Tapi sore hari bayangan pasti condong ke arah timur. Itu semuanya karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa semau gue membantah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Allah kullul lahu qanitun, seluruh makhluk itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semacam ancaman ya kepada orang-orang yang qalu takhadallahu walada. Orang yang mengatakan Allah itu mengambil anak itu diancam oleh Allah. Bukankah semua makhluk itu semuanya bisa diatur oleh Allah? Lah kok sekarang ada yang kurang ajar? Maka kalau ada yang kurang ajar ini nanti diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa. Itu maksud dari ayat ini. Jadi kullul lahu qanitun, berita, tapi maksudnya adalah berisi ancaman. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang terakhir lagi karena saya masih teringat di sini ada kata-kata qalu takhadallahu walada. Ini pada ayat yang lain Allah menganggap perkataan seperti ini adalah perkataan yang sangat mungkar, yang sangat besar. Jadi kemungkaran paling besar yang diucapkan oleh manusia itu adalah ketika manusia mengatakan Allah punya anak atau Allah perlu anak atau Allah ngambil anak. Yang disebutkan di dalam surat Maryam,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai kemungkaran yang besar, kalimat seperti ini. Yaitu Allah mengatakan wa qalu ittakhadar rahmanu walada, dan mereka mengatakan Ar-Rahman itu sudah mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda, laqad sungguh-sungguh ji'tum kalian itu sudah datang syai'an idda, dengan sesuatu kemungkaran yang paling besar ya. Iddan ini adalah mungkaran azima, kemungkaran yang besar. Nah, maka kalau punya anak jangan diberi nama Ida, Pak. Ida itu artinya apa? Kemungkaran yang besar. Tapi ini bukan Ida ya, Idda ya. Dalnya itu 2. Kalau D-nya 1 insya Allah enggak ya, Ida. Makanya kalau manggil orang itu hati-hati, jangan Mbak Ida gitu ya. Ini kemungkaran yang besar itu. Mbak Ida biasa aja. Saya kembali ke ayat sini. Ayat 117. Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Nah, ini bukti bahwasanya Allah itu maha kuasa. Badi', Allah itu menciptakan tanpa contoh. Jadi orang yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya itu disebut badi'. As-samawati wal ard, terhadap langit-langit dan bumi. Wa idza, dan apabila qada Allah itu memutuskan amron satu perkara, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, yaqul, Allah itu cukup mengucapkan lahu terhadap perkara tadi, kun, jadilah. Sudah, kalimatnya Allah sampai di sini gitu. Fayakun, lalu dia itu jadi. Jadi ucapan Allah bukan kun fayakun ya. Sebagian anak-anak itu salah paham. Katanya Allah mengatakan kun fayakun, bukan. Kun saja. Fayakun ini adalah penjelasan bahwasanya dia itu langsung jadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana Allah itu maha kuasa. Karena ayat sebelumnya kan menunjukkan Allah maha kuasa. Maka contohnya adalah badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mempelajari langit dan bumi, alangkah luasnya tidak bisa tergambarkan keluasannya. Tayyib, langit bumi yang sangat luas seperti ini Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakannya, kalau memang Allah itu perlu kun, maka sudah jadi. Akan tapi memang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi ini tidak dengan kun, akan tapi dengan ada prosesnya. Ya mungkin proses-proses ini semuanya pakai kun gitu ya. Ini proses yang pertama pakai kun, proses yang kedua pakai kun. Tapi maksudnya adalah tidak langsung sekejap jadi. Nah ini kenapa seperti ini? Para ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya itu mengajari kepada manusia. Bahwasanya segala sesuatu itu perlu proses. Sehingga manusia ini bisa sabar. Allah saja yang maha kuasa, kemudian tidak selalu kun terus saja. Akan tapi pakai proses. Nah sehingga manusia yang tidak maha kuasa seharusnya juga bersabar. Termasuk kita mempelajari Al-Quran seperti ini, apakah kita setelah mempelajari tafsir Al-Baqarah nanti sampai selesai, apakah langsung jadi ulama? Ya masih perlu belajar lagi, surat Ali Imran dan seterusnya. Ya, untuk menjadi ulama itu perlu proses. Ya. Kita semuanya bukan ulama, tapi kita semuanya adalah para tulabul ilm atau para penuntut. Ya, maka untuk menjadi ulama ada prosesnya dan ini perlu kesabaran. Dan para ulama sudah mengatakan untuk menjadi tingkat ulama itu memang kita harus bitar kirohatil jism. Kita harus meninggalkan santai-santai. Kalau santai-santai terus tidak akan menjadi ulama. Baik, kemudian kata-kata kun ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun itu jadinya makhluk itu adalah setelah selesainya Allah mengatakan kun. Ini saya jelaskan kenapa? Karena ada ulama sufi, ulama tapi sufi, Pak, yang sesat sehingga ingin mengagungkan Allah akan tapi salah dalam menyampaikan. Mereka mengatakan bahwasanya khalqullahi bainal kaf wan nun. Allah itu kalau menciptakan, maka ciptaannya itu sudah muncul sebelum Allah selesai mengucapkan kun. Antara kaf dengan nun, belum sampai nunnya, itu makhluknya sudah jadi. Nah, ini adalah sebenarnya pengen mengagungkan Allah, tapi mereka tidak paham terhadap keagungan Allah. Sehingga mereka salah. Kalau memang Allah itu menciptakan sesuatu sebelum kun selesai, berarti Allah itu sudah didahului oleh makhluknya. Berarti Allah lemah. Tapi yang benar adalah bahwasanya sesuatu itu jadi setelah Allah selesai mengucapkan kata-kata kun. Dari mana kita ketahui? Dari kata-kata fa. Fa. Lalu yakun. Nah, kata-kata fa itu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan at-tartib, yaitu kejadian yang setelah kejadian sebelumnya. Kalau sebelum kejadian itu selesai, itu tidak menggunakan kata-kata fa. Maka ini orang sufi ini salah dari sisi ilmu syar'inya. Dia tidak paham bagaimana mengagungkan Allah.
Demikian juga salah dari sisi ilmu bahasa Arabnya. Mereka tidak paham apa maksud kata-kata fa di sini. Dan kemudian sebagai contoh saja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa kalau membuat sesuatu itu cukup dengan pun, bahwasanya bumi kita ini, Pak, ini nanti di akhir zaman akan dijadikan oleh Allah sebagai roti. Setelah menjadi roti, maka disuruh oleh Allah kepada ahli jannah untuk memakannya. Dan untuk membuat bumi menjadi roti, nggak perlu repot-repot ya. Pun sudah jadi roti, monggo silahkan makan. Bumi jadi roti, sangat besar sekali. Apa benar seperti itu? Kalau yang sudah membaca Sahih Bukhari pasti mengatakan benar. Tapi kalau yang belum belajar Sahih Bukhari atau belum katam Sahih Bukhari, ya bertanya-tanya, apa iya toh roti? Ya ada hadisnya nih. Monggo saya sampaikan bahwasanya bumi ini akan menjadi roti. Dicatat Pak nggih kalau yang belum pernah membacanya. Kata kuncinya itu khubzatan wahidah, satu roti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan takunul ardu, menjadilah bumi ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti khubzatan wahidah, satu roti, satu bunder roti. Yatakaffa'u hal jabbaru biyadihi kama yatakaffa'u ahadukum khubzatahu. Allah al-Jabbar itu memegangnya dengan telapak tangannya sebagaimana seseorang dari kalian itu memegang rotinya dengan telapak tangannya. Fis safari, pada saat seseorang itu safar. Itu adalah nuzulan sebagai hidangan li ahli jannah, untuk penghuni jannah. Hadis ini disingkat Qaf itu apa Pak? Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sampai pada ayat 117. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan yang akan datang pada ayat 118. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.